Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanida Malayani dengan NIM 4444190092 angkatan 2019 4A Teknologi Pangan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis bilangan peroksida atau kualitas minyak. Sebelumnya, apa itu definisi lipid? Lipid adalah unsur makanan yang penting, tidak hanya karena nilai energinya yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam bentuk lemak esensial yang dikandung dalam lemak makanan alami. Sedangkan minyak goreng merupakan minyak yang dimasak bersama bahan pangan atau dijadikan sebagai medium penghantar panas dalam memasak bahan pangan. Minyak goreng sendiri mengandung vitamin A, D, E, dan lemak untuk pembentukan sel serta pertahanan tubuh, sehingga minyak goreng bermanfaat bagi kesehatan. Umumnya, masyarakat Indonesia melakukan pemakaian minyak secara berulang, memiliki efek yang kurang baik bagi tubuh. Beberapa studi telah dilakukan untuk mengkaji hubungan minyak goreng bekas pakai dengan kesehatan, yakni keamanan bagi kita semua. Selain itu, pendistribusian minyak goreng curah yang selama ini dilakukan dalam bentuk tanpa kemasan atau kemasan plastik putih. Hal ini berarti minyak goreng curah sebelum digunakan banyak terpapar oksigen. Penggunaan minyak goreng oleh pedagang kecil maupun di rumah tangga dilakukan secara berulang-ulang. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya reaksi oksidasi yang lebih tinggi. Salah satu parameter penurunan mutu minyak goreng adalah bilangan peroksida. Kerusakan minyak karena pemanasan pada suhu tinggi disebabkan oleh proses oksidasi dan polimerisasi. Pada suhu tinggi sekitar 200 hingga 250 derajat Celcius terjadi kerusakan minyak yang akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh dan berbagai penyakit, misalnya diare, pengendapan lemak dalam pembuluh darah, terus kanker, dan menurunkan nilai cerna lemaknya. Rusaknya minyak goreng dapat diketahui dengan melakukan uji bilangan peroksida yang akan kita bahas. Bilangan peroksida sendiri memiliki definisi adalah indeks jumlah lemak atau minyak yang telah mengalami oksidasi. Pemanasan minyak goreng dengan suhu yang sangat tinggi akan menyebabkan sebagian minyak teroksidasi. Peroksida terbentuk karena adanya tahap inisiasi oksidasi. Pada tahap ini, hidrogen diambil dari senyawa olefin menghasilkan radikal bebas. Keberadaan cahaya dan logam berperan dalam proses pengambilan hidrogen tersebut. Radikal bebas yang terbentuk bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi. Selanjutnya dapat mengambil hidrogen dari molekul tak jenuh lain menghasilkan peroksida dan radikal bebas yang baru. Nah, peroksida ini yang menandakan adanya kerusakan pada minyak. Minyak yang rusak akibat proses oksidasi akan menghasilkan makanan berwarna kurang menarik, rasa yang tidak enak, baunya tengik, kerusakan beberapa vitamin, dan asam lemak esensial di dalam minyaknya, sehingga itu merugikan kita. Walau kita menggunakan minyak curah atau minyak bagus yang berulang kali, dapat menghemat pengeluaran, namun itu akan mengakibatkan penyakit yang tidak diinginkan jika dilakukan secara terus-menerus. Prinsip metode ini sendiri yaitu menentukan banyaknya volume larutan tiosulfat yang bereaksi dengan iodium yang terlepas akibat reaksi dari antara senyawa peroksida dengan kalium iodida jenuh dalam suasana asam. Jumlah iodin yang terlepas ekuivalen dengan jumlah peroksida yang terkandung dalam minyak atau lemak.
Berikut alat dan bahan yang digunakan, yaitu neraca analitik, Erlenmeyer, buret, pipet volume, larutan asam asetat dengan kloroform, larutan kalium iodida jenuh, larutan sodium tiosulfat, dan larutan indikator berupa starch atau pati yang dicampur dengan aquades. Metode yang digunakan untuk menentukan bilangan peroksida adalah dengan metode titrasi iodometri. Kenapa menggunakan titrasi iodometri? Karena proses penentuan bilangan peroksida ini dikatakan sebagai proses iodometri karena iodium yang akan dititrasi oleh larutan tiosulfat berasal dari proses reaksi redoks, yaitu oksidasi larutan kalium iodida oleh senyawa peroksida yang berperan sebagai oksidator. Oleh karena itu, reaksi yang terjadi dikatakan titrasi tidak langsung atau reaksi iodometri. Prosedur yang dilakukan pada metode ini, pertama, timbang sampel, masukkan ke dalam Erlenmeyer, dan ditambahkan larutan asam asetat, kloroform, dan kalium iodida jenuh. Dikocok, ditambahkan aquades, dan dilanjutkan dengan titrasi. Titrasinya dilakukan dengan larutan natrium tiosulfat ini. Dikocok sampai warna kuningnya hampir hilang atau pudar, kuning pudar, pucat. Baru ditambahkan larutan kanji atau amilum 1% dan dilanjutkan lagi titrasi sambil digoyang-goyang hingga warna birunya hilang. Saat proses titrasi dengan penambahan indikator amilum ini terjadi sangat cepat. Fungsi dari penambahan kloroform sendiri adalah sebagai pelarut, seperti yang dijelaskan di awal, bahwa minyak merupakan kelompok yang tergolong lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam, serta tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut organik nonpolar. Salah satu contohnya adalah kloroform. Sedangkan fungsi dari penambahan kalium iodida adalah untuk membebaskan iodin yang ditandai terbentuknya warna kuning pada warna kuning, dan penambahan amilum berfungsi sebagai indikator adanya I2. Selanjutnya dititrasi sampai titik ekuivalen, yaitu tepat saat warna birunya hilang. Tetapi jika ternyata larutan amilum tidak berubah warna dan menunjukkan bahwa larutan tidak mengandung I2. Agar lebih jelas, berikut video saat proses titrasinya berlangsung. Berikut saat proses titrasi berlangsung, di sini ada larutan yang di Erlenmeyer dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat seperti tadi yang dijelaskan, sambil terus digoyang-goyang atau dihomogenkan sampai warna kuning yang coklat ini agak pudar. Kita tunggu ya sampai sepudar apa warnanya. Setelah pudar, baru boleh dihentikan dan dilanjutkan dengan prosedur selanjutnya atau tahap selanjutnya. Nah, setelah pudar seperti ini, kita ambil dan tambahkan indikator. Di sini bisa larutan kanji atau amilum 1%. Ditambahkan beberapa tetes. Dilanjutkan lagi titrasi sambil terus digoyangkan. Prosesnya tidak lama nih. Tuh, sudah hilangkan warna biru-birunya. Nah, diselesaikan. Oke, setelah melakukan prosedur tadi, dilanjutkan dengan perhitungan, yaitu dengan rumus seperti yang tertera di sini, VOV sama dengan V kali N kali 1000 per W. V di sini yaitu volume titrasi sampel,
N-nya normalitas larutan sodium tiosulfat, dan W-nya itu berat sampel. Setelah melakukan perhitungan, dapat ditemukan bilangan peroksida yang terkandung dalam sampel. Sekian dari saya, kesimpulan dari pemaparan ini yaitu penggunaan suhu tinggi termasuk penggorengan menyebabkan turunnya kualitas minyak goreng. Penurunan ini bisa dilihat dari perhitungan bilangan peroksida yang tadi, di mana ternyata semakin banyak pengulangan penggorengan, bilangan peroksida semakin meningkat, yang mengindikasikan bahwa minyak goreng tersebut tidak memenuhi standar yang ditentukan. Selain adanya pemanasan secara berulang-ulang, minyak yang dikemas dengan transparan dan terkena sinar matahari langsung akan menyebabkan minyak teroksidasi sehingga bisa terjadinya ketemukan dan bilangan peroksida dapat terkandung di dalam minyak tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.